yaitu merasa sakit pada salah satu anggota tubuh. Nah, merasakan sakit pada salah satu anggota tubuh. Nah, sementara ketika di cek ke medis atau di rongsen, diobati dengan pengobatan medis, tidak membuahkan hasil. Nah, ini waspadalah saudaraku semua. Jika hal ini terjadi pada diri kita ataupun pada saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, setelah dibawa ke medis tidak membuahkan hasil, sementara mereka mengalami sakit pada tubuh tertentu atau sakit di bagian dada misalkan, di bagian kepala, di bagian kaki, tangan, setelah dicek tidak terlihat penyakitnya, tidak terdeteksi penyakitnya. Nah, hal yang semacam ini bisa juga disebabkan dengan adanya jin yang bersarang di bagian tubuh seseorang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tanda-tanda jin merasuki tubuh manusia yang dapat dirasakan ketika tidur atau dalam keadaan mimpi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tanda-tanda jin merasuki manusia yang dapat dirasakan ketika seseorang tersebut dalam keadaan sadar. Lalu apa sajakah tanda-tanda jin merasuki manusia yang dapat dirasakan dalam keadaan sadar tersebut? Yang pertama, yaitu orang yang terkena gangguan jin yang dapat dirasakan dalam keadaan sadar, ia akan memiliki penyakit insomnia. Nah, insomnia ini ada yang disebabkan oleh penyakit medis dan ada juga insomnia yang disebabkan oleh gangguan jin. Lalu seperti apakah cara membedakan kedua penyakit ini yang disebabkan oleh medis dan juga oleh jin? Nah, jika insomnia yang disebabkan oleh gangguan jin, saudaraku semua, cukup dengan diruqyah dan dibekam di bagian kepala di sini, insya Allah penyakit insomnia tersebut akan hilang. Nah, penyakit insomnia tersebut akan hilang. Karena ini juga pernah kami praktekkan ya di masyarakat, orang yang terkena insomnia kemudian dibekam dan diruqyah, alhamdulillah. Karena itu adalah gangguan jin. Ketika setelah diruqyah dan dibekam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada orang yang bersangkutan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang terkena gangguan jin dan dapat dirasakan dalam keadaan sadar, yaitu orang tersebut memiliki sakit kepala yang tak kunjung sembuh. Ya, dibawa ke dokter, kemudian berobat dengan pengobatan yang terbaik, mengkonsumsi obat-obatan yang terbaik, bahkan tidak memberikan efek sama sekali dan tidak kunjung sembuh. Maka ketahuilah, orang yang memiliki sakit kepala yang tak kunjung sembuh, saudaraku semua, yang sudah dibawa ke medis, berobat dengan pengobatan yang terbaik, mengkonsumsi obat-obatan terbaik, dan tidak kunjung sembuh, penyakit kepala yang seperti ini bisa jadi disebabkan oleh gangguan jin. Dan biasanya penyakit kepala yang disebabkan oleh gangguan jin ini, saudaraku semua, itu ditandai dengan mimpi buruk atau sering bermimpi dengan orang yang telah meninggal dunia. Maka waspada jika saudaraku menjumpai ataupun mengalami hal yang semacam ini, yaitu sakit kepala yang tak kunjung sembuh dan disertai dengan mimpi buruk atau mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia, maka waspadalah. Ini merupakan tanda-tanda bahwasanya jin sedang berada di dalam tubuh saudaraku semua. Dan cara pengobatannya juga diruqyah dan juga dibekam di bagian kepala di sini. Khawatirnya itu merupakan sihir ya. Nah, kan kami juga pernah menangani hal ini ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, orang yang terkena sakit kepala yang tak kunjung sembuh dibekam di bagian sini dan diruqyah juga ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, orang yang dirasuki oleh jin dan dapat dirasakan dalam keadaan sadar, yaitu mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah.
malas beribadah, malas sholat, malas baca Al-Quran, dan bahkan senang sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, yaitu perbuatan maksiat. Nah, ketika hal ini terjadi kepada diri kita ataupun kepada orang-orang terdekat kita, maka saran kami, orang tersebut harus diruqyah atau mereka harus diarahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jin yang bersarang di dalam tubuhnya tidak merajalela. Nah, ini jika disebabkan oleh jin ya. Tapi jika memang orang tersebut memang malas, setelah diruqyah tidak ada gangguan jin sama sekali, maka ketahuilah mau diruqyah bagaimanapun, jika orang tersebut masih malas untuk beribadah kepada Allah, nah ini berasal dari nafsu orang tersebut ya. Kemudian yang keempat, orang yang terkena gangguan jin dan dapat dirasakan dalam keadaan sadar, yaitu orang tersebut akan mengalami linglung, lesu, dan malas. Nah, linglung yaitu kebingungan pikiran. Lesu dan malas juga demikian, sering melamun, malas untuk beraktivitas, untuk melakukan kebaikan, dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini dikhawatirkan kalau memiliki tanda-tanda yang saya sebutkan ini, bisa jadi di dalam tubuhnya itu ada jin yang telah bersemayam, sehingga mengakibatkan mereka kebingungan dalam pikirannya, tidak tahu berbuat apa, kemudian selalu dalam keadaan lesu, dalam keadaan malas untuk beraktivitas dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang kelima, orang yang terkena gangguan jin dan dapat dirasakan dalam keadaan sadar atau bisa dilihat dalam keadaan sadar, yaitu mereka mengalami epilepsi, sering mengalami epilepsi. Epilepsi yang dimaksud itu adalah kekejangan saraf. Nah, ini juga bisa disebabkan oleh dari medis dan juga bisa disebabkan oleh gangguan jin. Epilepsi yang disebabkan oleh gangguan jin biasanya ketika diruqyah, diterapi dengan ruqyah, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Maka diperhatikan juga ya, tidak semuanya epilepsi ini disebabkan oleh gangguan jin, ada juga yang disebabkan oleh medis. Nah, epilepsi yang dimaksud adalah kekejangan saraf. Jika memang itu disebabkan oleh gangguan jin seperti yang saya sebutkan di awal, dengan diterapi ruqyah, kemudian orang tersebut diarahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, insya Allah cukup dengan terapi ruqyah akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yaitu yang keenam, orang yang mengalami gangguan jin dan dapat dirasakan dalam keadaan sadar, yaitu merasa sakit pada salah satu anggota tubuh. Nah, merasakan sakit pada salah satu anggota tubuh. Nah, sementara ketika di cek ke medis atau di rongsen, diobati dengan pengobatan medis, tidak membuahkan hasil. Nah, ini waspadalah saudaraku semua. Jika hal ini terjadi pada diri kita ataupun pada saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, setelah dibawa ke medis tidak membuahkan hasil, sementara mereka mengalami sakit pada tubuh tertentu atau sakit di bagian dada misalkan, di bagian kepala, di bagian kaki, tangan, setelah dicek tidak terlihat penyakitnya, tidak terdeteksi penyakitnya. Nah, hal yang semacam ini bisa juga disebabkan dengan adanya jin yang bersarang di bagian tubuh seseorang tersebut. Sehingga ketika hal ini terjadi, maka yang harus dilakukan adalah meruqyah orang tersebut, atau bisa juga kita meruqyah diri kita sendiri dengan menempelkan tangan kita pada bagian yang sakit, membacakan ayat kursi, qul huwallahu ahad, al-falaq dan anas dengan niat untuk meruqyah. Nah, dengan cara seperti itu kalau dilakukan dengan penuh keyakinan dan penuh kesabaran, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan. Masalah kapan dia sembuh, lama atau sebentarnya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita diwajibkan untuk berikhtiar untuk menghilangkan semua penyakit yang terdapat di dalam diri kita. Nah, mungkin sekian dulu saudaraku kaum muslimin yang dapat kami sampaikan. Itulah tanda-tanda dari orang-orang yang dirasuki oleh bangsa jin yang dapat dirasakan dalam keadaan sadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, memberikan kesembuhan kepada kita dan keluarga kita yang sakit, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang sentiasa taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.